Lu goblok kalau lu nggak nonton ini nyampe habis. Oke, jadi hari ini gue bakal jelasin 3 penyebab paling umum yang bikin orang jatuh bangkrut atau enggak jatuh miskin. Sebelumnya kenalin nama gue Akasel. Gue gengsi sandwich yang berhasil bawa keluarga gue keluar dari kebangkrutan selama 10 tahun. Gue juga berhasil bayar biaya kuliah gue di salah satu univ swasta paling mahal se-Indonesia. Gue udah jadi pengusaha selama lebih dari 6 tahun, jadi yang gue omongin di sini itu nggak cuma bacot doang, emang kebenarannya itu seperti ini. Gue udah kenal banyak banget orang yang jatuh bangkrut atau jatuh miskin. Gue pribadi juga lahir di keluarga yang sempat bangkrut total, nyampe kita nggak punya rumah, nyampe harus makan bubur tiap hari dan semacamnya. Jadi gue minta buat lu nonton nyampe habis, karena kalau lu pahamin 3 hal penyebab kemiskinan ini, gue jamin ya, kemungkinan lu jatuh miskin atau jatuh bangkrut itu otomatis mengecil parah. Gue nggak ngomong lu nggak bakal mungkin jatuh bangkrut. Mau lu dan gue, kita nggak bakal tahu ke depannya bakal terjadi apa. Semua orang itu bisa jatuh miskin, semua orang itu bisa bangkrut. Tapi kalau at least lu paham aja ya 3 poin yang gue sampaikan di video ini, ilmu yang gue kasih hari ini bisa ngurangin banyak banget potensi masalah di hidup lu ke depannya. Faktor pertama penyebab kemiskinan atau orang jatuh bangkrut. Yang pertama itu namanya utang atau leverage. Utang atau leverage adalah top 1 penyebab orang jatuh bangkrut dan juga jatuh miskin. Contoh utang atau leverage itu apa? Contohnya lu ngutang buat beli rumah, KPR rumah, atau lu ngutang buat nyicil mobil. Dua contoh yang gua kasih ini namanya utang yang tidak produktif atau utang konsumtif. Kalau utangnya produktif gimana? Apakah itu positif atau negatif? Jawabannya itu negatif juga. Lu jangan percaya sama orang yang ngomong kalau utang itu positif. Gua nggak peduli utang itu buat konsumtif atau buat produktif. Itu sama-sama negatif. Yang namanya utang itu selalu negatif. Lu ingat itu. Jangan mau dibodoh-bodohin orang yang ngomong kalau utang produktif itu nggak apa-apa. Utang produktif itu apa? Contohnya yang paling sering gua lihat nih. Utang buat bikin bisnis. Terus yang kedua, selain ngutang buat bikin bisnis, selanjutnya apa? Ngutang buat investasi. Lu pikir emang kalau lu ngutang buat bikin bisnis atau buat investasi itu 100% bakal berhasil? 100% bakal balik modal? Enggak kan? Kalau lu mikir bakal 100% balik modal, kalau lu mikir yang namanya utang produktif ini gak masalah, berarti lu tolol. Malah ya, faktanya di lapangan dari semua kenalan-kenalan gua yang udah pernah bangkrut atau udah pernah jatuh miskin, termasuk keluarga gua sendiri, itu kita bangkrut bukan karena utang konsumtif. Kita bangkrut karena dua ini, utang buat bikin bisnis, sama utang buat investasi. Kalau lu belum ada modal buat bikin bisnis yang lu mau, kalau lu belum ada modal buat investasi, ya jangan dulu, sesimpel itu. Jangan maksain buat ngutang. Oke, jadi faktor utama nomor 1 penyebab orang jatuh miskin atau bangkrut itu utang. Nomor 2-nya apa? Ini. Perempuan. Atau mungkin kalau lu yang nonton sekarang itu cewek, berarti ya laki-laki atau mungkin teman-teman lu yang cewek juga. Yang gua maksud dari nomor 2 ini adalah orang-orang banyak yang bangkrut atau jatuh miskin karena mereka maksain gaya hidup. Dan orang-orang biasa maksain gaya hidup buat siapa sih? Ya biasa kan buat impress cewek atau mungkin buat impress teman-temannya. Jangan pernah maksain gaya hidup lu buat siapapun, mau buat impress cewek atau misalnya buat impress teman-teman lu. Karena percaya sama gua ya, orang-orang tuh zaman sekarang sehari bisa scrolling TikTok berjam-jam anjing. Jadi otaknya tuh udah pada rusak, attention span-nya tuh udah pada sampah anjir. Jadi nggak ada yang benar-benar peduli sama lu. Malah ya, gua bikin konten kayak gini capek-capek juga ya, mungkin lu besok udah lupa lagi. Terus nanti kalau one day lu jatuh miskin atau bangkrut karena 3 hal yang gua jelasin ini, lu jangan nyalahin gua. Padahal sesimpel nonton video ini sampai habis juga lu gak mampu gitu. Jadi salah lu sendiri gitu, jangan tolol. Nah, jadi gua udah jelasin nih 2 penyebab paling umum yang bikin orang jatuh miskin atau bangkrut, yaitu utang atau leverage. Terus yang kedua, cewek atau at least buat impress teman-teman lu. Nah, kalau misalnya lu udah bersih nih keuangan lu, gak ngutang, lu gak ada utang apa-apa, terus lu juga teman-teman lu nggak toxic nih, lu juga nggak FOMO orangnya, nggak ngedorong gaya hidup cuma buat impress cewek atau mungkin teman-teman lu harus hindarin. Yang nomor tiga apa? Ini gue sebutnya ketagihan.
Ketagihan di sini bisa ketagihan apa aja, ketagihan party misalnya, atau ketagihan main cewek, lu sewa onte terus lama-lama lu jatuh miskin juga ada. Selain itu yang lebih umum, itu ketagihan judi. Kalau gua ngomong ketagihan judi di sini, lu jangan mikir orang-orang tuh ketagihan judi tuh judi slot doang yang di Kamboja itu. Orang juga bisa ketagihan judi tuh dalam bentuk misalnya kripto. Gua nggak ngomong kripto jelek ya, gua sendiri juga investasi di kripto. Tapi kalau kripto itu yang benar-benar gas sampah itu sebenarnya paling Bitcoin doang. Project yang lain ada yang bagus, tapi balik lagi realitanya buat orang-orang yang udah lumayan lama di kripto pasti tahu mayoritas altcoin itu sampah. Mayoritasnya ya, bukan semua. Lu keseringan investasi di altcoin, padahal rugi mulu, atau lebih parah lagi misalnya lu ketagihan investasi di meme coin nih, lebih sampah lagi kan. Lu ketagihan nih taruh duit terus di dua koin-koin kayak gini, koin-koin sampah gini, itu juga namanya ketagihan judi. Jadi ketagihan judi itu nggak cuma judi main kartu atau judi slot, lu investasi di hal yang obviously resikonya tinggi juga itu namanya ketagihan judi. Jadi kesimpulannya adalah kalau lu mau ngurangin potensi lu jatuh bangkrut atau enggak jatuh miskin, lu harus hindarin 3 hal ini. Yang pertama itu lu hindarin hutang dan leverage. Ini yang paling penting, lebih penting dibanding yang lainnya, lebih penting dibanding apapun. Lu hindari utang dan leverage. Lu jangan KPR rumah, lu jangan pernah nyicil mobil, kecuali kalau lu udah ada uangnya at least kayak 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat dari harga mobil itu. Kalau lu udah ada cash sebanyak 3 kali lipat atau lebih dari harga mobil itu, barulah menurut gua lu fine-fine aja beli mobil gitu. Lu juga wajib hindarin ngutang buat bikin bisnis, dan yang paling terakhir, lu juga harus hindarin ngutang buat investasi. Ini yang paling tolol menurut gua, ngutang buat investasi. Enggak sih, semuanya juga tolol menurut gue yang namanya utang tuh. Kecuali kalau terpaksa banget ya. Tapi ya kalau terpaksa banget juga sebenarnya ya itu penyebab orang miskin terus. Habis lu hindarin utang dan leverage, lu hindarin maksain gaya hidup lu buat impress cewek, buat impress teman-teman lu. Kalau misalnya lingkungan lu toxic ya, misalnya lu harus mewah mulu atau enggak lu pakai sendal juga diajakin, ya tinggal ganti teman doang anjir. Banyak orang di Indonesia tuh. Nah, terus yang terakhir, lu hindarin ketagihan, lu jangan ketagihan party, lu jangan ketagihan alkohol, lu juga jangan ketagihan judi, termasuk investasi koin-koin yang nggak jelas. Lu hindarin 3 ini, ya, kemungkinan lu buat kayak bangkrut atau jatuh miskin tuh jauh banget berkurang. Bukannya nggak mungkin ya, balik lagi gua ngomong yang namanya hidup tuh kita nggak ada yang tahu. Semua orang bisa jatuh miskin, sekaya apapun orang itu bisa jatuh miskin. Tapi kalau lu hindarin 3 hal ini, bakal jauh berkurang potensi lu buat one day bangkrut atau jatuh miskin. Kalau video ini berguna buat lu, jangan lupa subscribe. Kalau suka, jangan lupa like. Kalau nggak suka, dislike aja. Gua nggak peduli. Dan see you di pelajaran selanjutnya.